Selamat pagi Bapak Ibu Tuhan kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menyembah Yesus sebab Dia layak dipuji, disembah, dan kita layak menyembah Dia karena Dialah yang kudus. Kita akan pujian kita, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Haleluya. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, Amin. Haleluya. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Layaklah segala bangsa,
yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, sehingga setiap jemaat mengalami sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau Amin. bersuka di dalam Tuhan. Satu hal yang kupinta, ini yang kuingini. Haleluya. Hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kuingini, menikmati kasih Di dalam anugerah-Mu, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. mari kami bersama-sama Haleluya. dengan satu hal yang kupinta. Amin. Satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Tuhan adalah terangku. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Tuhan adalah terangku. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri, sudah kasihkan Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan jalankan persembahan. Nanti Evrina akan berdoa untuk doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Haleluya. surga, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan. tolong Tuhan jemaat Bukit Sion ini, Terima Tuhan. kasih, Tolong Tuhan. Tuhan, Terima berkati ya, berkati ya jemaat Kami ini, Tuhan. serahkan tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Semoga Tuhan apa yang Haleluya. dikasih Tuhan oleh Tuhan, tolong limpahkan Amin. segalanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita akan pujian. Ajaib, sungguh ajaib.
sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang setiap hari. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang setiap hari. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Terima kasih Bapak Pusman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kini saja kita akan berfirman Tuhan. Kita akan naik pujian Aku Aman. Kita percaya semua kita aman di dalam Tuhan. Kau menjamin masa depanku. Kita berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa masa depan kita selalu ada di dalam Tuhan. Dan kita selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Kau menjamin masa depanku. Ku menatap dengan imanku.
tanganmu. Hari esokku aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita katakan aku aman Tuhan bersamamu. Masa depan kami ada Tuhan bersamamu. Di dalam genggamanmu ada pengharapan. Haleluya. Aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman, aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami aman. Amin. Aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman dalam genggamanmu, di telapak tanganmu. Aku aman Tuhan. Dalam genggamanmu, Di telapak tanganmu. aku aman. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan Tuhan. Kami merasakan Tuhan Kau hadir tepat ini Tuhan. Menjamah kami Tuhan semua. Dan kami percaya Tuhan kami aman di dalam Kau Tuhan. Setiap permasalahan pasti dapat jalan keluar bersamamu Tuhan. Dan di dalam genggamanmu masa depan kami ada Tuhan. Kami percaya akan semuanya itu Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan firman-Mu Tuhan. Berbicara firman-Mu besar yang akan diberitakan oleh hamba-Nya Tuhan yang telah Kau urapi pagi ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah. Tentu ini semua karena berkat Tuhan. Kita akan kembali baca Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dalam Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang
tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita telah membahas 3 hal tentang waspada, lalu 2 ya, kekhawatiran Musa, dan sekarang kita bicara tentang permintaan Musa. Jadi mau masuk tanah Kanaan pasti senang, tapi Musa punya kegalauan. Lalu ada juga permintaan. Saudara-saudara, masuk tanah perjanjian Kanaan adalah cita-cita dan harapan yang selama hampir 40 tahun. Jadi waktu Musa berpidato ini hampir 40 tahun, kira-kira seperti itu. Cita-cita dan harapan yang diperjuangkan hampir 40 tahun. Ya, saudara-saudaraku, kalau saudara sekarang umur 40 tahun, punya cita-cita itu di umur 20 tahun, jadi cita-cita itu akan tergenapi umur 60 tahun, 20 tahun lagi loh saudaraku. Jadi 40 tahun itu panjang saudaraku. 40 tahun itu panjang. Saya di sini belum 40 tahun saudaraku. Nah saudaraku, tidak peduli apapun hambatan, tidak peduli apapun rintangan, tidak peduli juga penderitaan dan pengorbanan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka enggak peduli semua itu. Mereka terus hadapi semua sampai mereka saat itu mendekati tanah perjanjian Kanaan. Dan saya melihatnya saudaraku, 40 tahun Israel penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tapi saya sering katakan saudaraku, enggak ada perjuangan yang sia-sia. Enggak ada pengorbanan yang tanpa hasil. Betul? Iya, enggak ada. Dan Israel mengalami itu. Tetapi saudaraku, ketika cita-cita dan harapan hampir jadi kenyataan. Waduh saudaraku, cita-cita sudah hampir jadi kenyataan, udah di depan mata nih. Kira-kira gimana saudara? Jika itu terjadi pada kita. Cita-cita dan harapan yang sekian lama diperjuangkan sudah hampir jadi kenyataan. Pasti ada senang, amin. Semangatnya tambah, udah di depan mata. Pengorbanan saya enggak sia-sia, perjuangan saya enggak sia-sia. Saya bisa capai ini. Kira-kira itu juga ada di bangsa Israel. Tetapi selain itu saudaraku, ada berbagai pertanyaan juga berkecamuk. Nanti kalau saya sudah di sana gimana ya? Karena cita-cita dan harapan itu kan masih terbungkus, belum dibuka. Kanaan itu masih kelihatan aja, belum dimasuki. Ada apa ya di sana? Nanti bagaimana ya di sana? Saudaraku, itu berkecamuk. Lalu mulai merancang, nanti saya akan begini, saya akan begitu. Saudaraku, rata-rata jemaat di sini datang dari kampung, belum punya rumah. Ada saudara yang dari kampung terus beli rumah di sini? Angkat tangan. Itu namanya orang kaya. Enggak, begitu datang dari kampung terus beli rumah gitu. Langsung beli rumah, ada? Itu orang kaya namanya. Tapi saudara semua saya tahu perjuangan. Datang dari kampung cuma bawa badan, bawa diri gitu ya. Bawa diri. Saudara punya pengalaman kan waktu mau bisa beli rumah ya, ketika itu sudah mau jadi kenyataan. Bahasanya apa ya, deg-degan gak sih? Mulai ngerancang nanti mau diatur begini, mau diisi ini dan itu begitu ya. Semua ada, itu Israel juga begitu. Di tanah Kanaan nanti saya akan gimana, semua ada.
Tapi berkecamuk juga kata-kata nanti bagaimana dan lain sebagainya. Ini orang bilang, saudaraku, dengan bahasa yang gampang dimengerti, harap-harap cemas. Ya. Harap-harap cemas. Cemas tapi berharap, berharap tapi cemas. Saudara pernah gak sih seperti itu? Halo. Kelihatannya tegang banget. Ya, pernah gak sih saudaraku? Berharap tapi cemas. Cemas tapi berharap. Katakanlah kalau orang pacaran dia mau ketemu untuk satu yang sudah direncanakan. Ya, itu ada namanya harap-harap cemas. Tunggu hasil ujian. Ya, tunggu hasil ujian. Tunggu hasil pengumuman. Itu ada harap-harap cemas. Kira-kira seperti itu saudaraku. Itulah yang terjadi pada Israel. Dan itu yang terjadi pada Musa. Dan di sini saudaraku Musa menyampaikan pidatonya. Yang isinya sebenarnya itu curahan hatinya. Ungkapan hati dari Musa. Dia tahu orang Israel, sifatnya, karakternya dia tahu. Mau sampai Kanaan, mau masuk Kanaan, ada rasa syukur. Sangat berterima kasih pada Tuhan. Tetapi juga ada rasa khawatir. Rasa seperti takut gitu. Kalau nanti Israel antara lain, seperti minggu lalu katakan, jangan-jangan dia melupakan Tuhan. Jangan-jangan nanti dia cari Allah lain dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, pidato perpisahan Musa ini adalah catatan dari sikap Israel, catatan dari sikap Israel di berbagai peristiwa yang terjadi di padang gurun. Ya. Jadi Musa punya catatan, kelakuan Israel, polanya Israel, dia punya catatan lalu dirangkum jadi satu kesimpulan sebagai pesan. Karena jalannya 40 tahun hampir saudaraku, jadi kalau diceritakan satu-satu panjang. Lalu Musa membuat satu kesimpulan. Dan kesimpulan itulah yang disampaikan dalam pidato nanti. Kalau sudah sampai Kanaan. Nanti apabila Tuhan telah membawa engkau masuk negeri Kanaan dan memberikan kepadamu kota-kota yang baik, memberikan kepadamu rumah-rumah yang penuh berisi berbagai barang baik. Kalau nanti Tuhan sudah membawa kamu ke Kanaan dan di sana ada sumur-sumur, sumber air yang gak perlu digali, tahu-tahu ada. Ada kebun anggur yang kamu gak tanam, ada kebun zaitun yang kamu gak tanam dan kamu bisa tuai dan panen semuanya itu. Saudaraku, itu yang akan dialami Israel. Tetapi saudaraku, dibanding dengan di padang gurun 40 tahun yang penuh perjuangan dan penderitaan, jangan-jangan orang Israel nanti lupa. Ya. Kalau sudah duduk lupa berdiri, kata iklan zaman dulu saudaraku. Musa sangat paham sifat dan karakter Israel, sangat paham. Sebab itu ia memakai kata-kata ini saudaraku, pakai kata-kata kiasan untuk menyampaikan pesan. Ya. Kata-kata kiasan, perut yang kenyang. Ya. Saudaraku, kalau perut kita kenyang, apa yang terjadi saudaraku? Ya, ngantuk ya. Kenapa ngantuk? Kekenyangan. Ya. Kenapa kekenyangan? Karena rakus, karena gelojo, itu baru kekenyangan. Tapi di sini enggak kekenyangan, saudaraku, cukup kenyang. Saudara pernah makan sampai kenyang? Pernah. Kekenyangan? Pernah. Saudara pernah makan sampai capek? Saya punya teman dia bilang, saya makan ini sampai capek katanya. Jadi perutnya masih mau, tapi capek makan. Ya bersyukur kalau saudara belum pernah makan sampai capek. Ada remnya artinya ya, ada remnya. Remnya itu apa sih? Kenyang. Remnya itu kenyang. Amsal katakan kalau kamu menghadapi hidangan,
makanan enak-enak, taruhlah pisau di lehermu. Ditempelin aja, makan mah tetap, saudara. Ya, menggunakan kiasan perut yang kenyang. Karena kalau orang kenyang itu dia bisa ngantuk, dia tidur, ya. Dia bisa ya lebih santai lah begitu ya. Nah, ini Musa pakai kiasan untuk menunjukkan bahwa kalau kenyang nanti dengan berkat yang melimpah, kenyang dengan keadaan yang baik, kenyang dengan keadaan mapan dan nyaman, jangan sampai lupa Tuhan. Jadi kenyang itu merupakan kiasan dari keadaan-keadaan baik dan penuh berkat yang akan kemudian nanti dialami oleh orang Israel. Melalui kiasan ini, saudara-saudara, Musa menyampaikan permintaan. Ya, minggu lalu melalui kiasan perut yang kenyang ini Musa sampaikan kekhawatiran. Dan sekarang di bagian ini, saudaraku, Musa juga menyampaikan permintaan. Ya. Apa permintaan Musa itu, saudara-saudaraku? Kita lihat. Sebenarnya tidak banyak permintaannya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Ya. Ulangan 6 ayat 13 sampai 14. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Amin. Saudara-saudaraku, engkau harus takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, kalimat takut akan Tuhan ini harus dipahami dengan benar, sehingga kita tidak salah mengerti. Ada seorang yang mempermasalahkan, kenapa sih di Kristen diberitahu ke Tuhannya itu supaya takut. Nah, ini pengertiannya tentu harus diperbaiki atau disesuaikan dengan paham iman Kristen. Ya. Takut akan Tuhan di sini berbeda dengan pengertian jika orang takut pada sesuatu kemudian bersembunyi. Ya. Takut sesuatu kemudian bersembunyi. Waktu kerusuhan, saudaraku, banyak orang yang takut ya, lalu bersembunyi, nggak keluar rumah karena takut ganggang dipasangin gerbang besi. Nah, kayak itu takut. Takut ini tidak berani. Takut misalnya juga takut pada hantu. Ya, saya punya kenalan, saudaraku, dia takut hantu. Satu hari harus jaga jenazah, saudaraku, dengan saya. Karena keluarganya nggak ada, jadi kita jaga jenazah, nunggu keluarga. Waktu terang, dia takut. Ntar kalau terang gini datangnya hitam. Saudara pernah berpikir gitu nggak sih? Enggak ya, bagus. Terus dia matiin lampu. Kalau kayak gini ntar dia datangnya putih. Mau tidur gitu juga, lampu dimatiin. Dia pakai selimut. Ntar dia datangnya putih, dinyalain, ntar datangnya hitam. Serba takut, itu takut. Lalu bersembunyi, takut sendirian, takut gelap, takut orang jahat. Nah, saudaraku, takut dalam hal ini tidak seperti ini. Kalau takut yang saya katakan tadi, takut karena tidak punya keberanian. Ya, tidak punya keberanian. Takut akan Tuhan, beda pengertiannya. Pengertiannya adalah menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, segan menaruh rasa hormat. Gini, dia respect terhadap Tuhan, ya, segan terhadap Tuhan. Nah, lalu saudaraku, kasih penghargaan kepada Tuhan yang setinggi-tingginya, hormati Tuhan dengan perilaku dan perbuatan yang baik. Itu takut akan Tuhan. Tentang takut akan Tuhan ini, saudara-saudaraku, Musa melanjutkan dengan permintaan untuk beribadah. Ini saudaraku.
Jadi takut akan Tuhan dilanjutkan dengan satu permintaan untuk beribadah. Nah, saudaraku, hari ini, pagi ini, saudara sudah menunjukkan satu hal yang penting. Ya, saudara sudah takut akan Tuhan dan menunjukkannya dengan beribadah. Amin. Puji Tuhan. Memang jemaat kalau dipuji senang, aminnya cepat. Tapi ini kan kenyataan, saudaraku, ini kenyataan. Jadi bukan takut akan Tuhan terus sembunyi, enggak ke gereja. Takut akan Tuhan, online saja enggak, saudaraku. Saudaraku, takut akan Tuhan diminta lagi wujudkan itu untuk beribadah. Artinya gini, saudaraku, jika engkau takut akan Tuhan, jumpailah Dia. Jika engkau takut akan Tuhan, sembahlah Dia. Amin. Jika engkau takut akan Tuhan, kasihilah Dia, pujilah Dia. Kalau engkau respek terhadap Tuhan, hargailah Dia. Engkau respek terhadap Tuhan, sembahlah Dia. Engkau respek terhadap Tuhan, kasihilah Dia. Itu yang dimaksud takut akan Tuhan. Saudaraku, kemudian masih dilanjutkan lagi. Takut akan Tuhan, beribadah, dan jangan ikuti Allah lain. Ya. Jangan ikuti Allah lain. Jadi seorang yang takut akan Tuhan, dia menaruh hormat pada Tuhan, dia menghargai Tuhan, dia respek terhadap Tuhan. Dia tidak cari Tuhan yang lain dalam bentuk apapun. Tuhan menjadi yang utama dan yang terutama. Ia akan menaruh rasa hormat dan penghargaan terhadap Allah. Ia akan mendekati Allah, bukan menjauhi. Dia mengasihi Allah dengan sepenuh hati, bukan hanya dengan separuh hati. Itu saudaraku, takut akan Tuhan, mendekati Allah, bukan menjauhi. Takut akan Tuhan, mengasihi dengan sepenuh hati, bukan dengan separuh hati. Saudaraku, Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Ya, kita dekati Allah. Kenapa, saudaraku? Kalau kita mendekati Allah, dikatakan di sini, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya. Takut akan Tuhan membuat kita disayang Tuhan. Amin. Iya, kalau kita respek terhadap Tuhan, kita puji dan sembah Dia, kita disayang Tuhan. Saudara-saudaraku, ada kalimat di sini, saudaraku, sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Kita ini adalah debu. Saudaraku, anak-anak muda sering bilang untuk menunjukkan rasa mindernya, rasa rendah dirinya. Kita ini apalah, kita hanya debu-debu di bawah karpet. Siapa yang suka ngomong gitu? Ya, pernah ya? Pernah dengar ya? Kita ini apalah, hanya debu-debu di bawah karpet. Saudaraku, debu-debu kalau takut akan Tuhan, disayang Tuhan. Amin. Disayang Tuhan. Memang kita ini debu dari tanah, dari debu. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan dikasihi Tuhan. Mazmur 115 ayat 13, saya bacakan demikian. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Orang yang takut akan Tuhan diberkati. Jemaat sangat suka, sangat senang kalau tahu bagaimana caranya diberkati. Pagi ini Alkitab mengatakan, takutlah akan Tuhan. Kita disayang Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Lalu permintaan berikut bukan cuma beribadah, tapi beribadah itu beribadah dengan setia. Iya. Setiap agama dan kepercayaan mengajarkan dan mengharuskan pengikutnya untuk beribadah dengan caranya masing-masing. Ada ibadah itu harus ke rumah ibadahnya, ada ibadah itu dilaksanakan di rumah, atau ibadah itu dilaksanakan dengan cara-cara tertentu. Tetapi setiap agama mengharuskan itu. Bahkan ada orang yang bilang keharusan di agama Kristen itu kok enak banget sih, nggak punya keharusan.
Iya saudaraku, tapi memang ada gereja yang mengharuskan sesuai dengan tafsirannya sendiri. Tapi umumnya, beribadah itu kewajiban, keharusan orang beragama. Kepada Israel, Musa berpesan agar tetap beribadah dengan setia setelah nanti sampai di tanah perjanjian. Coba perhatikan ini. Tetap beribadah dengan setia setelah nanti sampai di tanah perjanjian. Tetap beribadah sekalipun kamu nanti sudah kenyang. Tetap beribadah sekalipun nanti sudah diberkati dengan berlimpah. Dan beribadah itu dengan setia. Permintaan Musa ini masih berkaitan dengan perut yang kenyang, saudaraku. Yaitu keadaan mapan dan nyaman. Keadaan diberkati dengan limpah yang benar-benar hanya menikmati. Jangan sampai Israel lupa akan Tuhannya. Lupa akan Tuhan yang memberi berkat. Ingat berkatnya, gak ingat yang memberi berkat. Saudara-saudaraku, jika saudara sudah sampai keadaan mapan dan nyaman hari-hari ini, tentu saudara sangat paham bagaimana berkat itu saudara dapat dari Tuhan. Dan saudara-saudara yang sedang perjuangan sekarang, ingat kalau nanti mapan dan nyaman hidupmu, jangan lupa Tuhan. Jangan hanya ingat berkatnya, tapi lupa pemberi berkat. Saudaraku, permintaan Musa bukan hanya beribadah, tetapi beribadah dengan setia. Beribadah dengan setia. Saudara-saudaraku, perut kenyang inilah yang membuat beberapa orang meninggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan. Sebenarnya mungkin tidak bermaksud melupakan Tuhan, tetapi dalam kenyataan itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi, tidak sedikit. Ya, saudaraku, seorang menteri di Tiongkok, saudaraku, dia sudah jadi menteri pakai tas yang jelek gitu, saudaraku. Di gambarnya itu tas sudah compang-camping gitu ya. Lalu bawahannya bersepakat membelikan tas dari kulit, tas branded, asli. Apa ya kira-kira kalau yang saudara ketahui tas branded yang mahal gitu? Ya? Hermes, Pierre Cardin gitu ya. Saya cuma ngeliat-ngeliat gitu ya. Nah, menteri tapi nggak punya tas bagus, tasnya jelek. Nah, bawahannya sepakat belikan Hermes gitu ya. Oke, udah dibelikan, dikasih hadiah itu, besok bawa tas jelek itu lagi. Akhirnya beberapa hari kemudian stafnya bertanya, kenapa nggak dipakai? Dia bilang gini, saudaraku, saya pakai tas ini mengingatkan saya waktu saya dulu masih perjuangan jadi RT, jadi lurah, saya pakai tas ini. Sekarang saya jadi menteri, ini berjasa mengingatkan saya. Saudaraku, kita perlu ingat apa yang pernah kita perjuangkan dengan susah payah itu bisa berhasil karena ya sesuatu. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa. Tentu Perum ini saya lihat tempat yang penuh perjuangan, betul? Dan saudara yang sukses, boleh saya ingatkan, walaupun ada banyak rekan-rekan yang sudah lupa Perum, mari kita tetap ingat Perum. Amin. Di sini kita menabur, ya, di sini kita bertumbuh, begitu ya. Puji Tuhan. Ya. Banyak orang berkata demikian, saudaraku. Jangan beribadah karena kebiasaan, betul? Saudara pernah mengatakan itu? Saudara pernah mendengar? Jangan beribadah karena kebiasaan. Pagi ini saya ingin katakan pada saudara, biasakanlah dirimu beribadah. Amin. Biasakan dirimu beribadah. Karena habit atau kebiasaan yang baik ya, habit yang baik
jika dipelihara akan menjadi behavior, akan menjadi kebiasaan yang baik, jadi sikap. Ya, jadi sikap. Nah gini saudaraku, kalau tidak biasa beribadah, bagaimana mungkin bisa beribadah dengan setia? Kalau nggak biasa beribadah, bagaimana mungkin bisa ibadah dengan sungguh-sungguh? Ya, biasakan dirimu beribadah, supaya itu jadi habit, dan membuat kita bisa menjadi serius sungguh-sungguh dalam ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauh hilah tahyul dan dongeng nenek moyang, nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu perlu dilatih. Ya. Ibadah itu perlu dibiasakan. Ibadah itu perlu dirutinkan. Maksudnya saudaraku, jika kita melatih diri beribadah terus menerus, kita akan bisa menjadi orang yang percaya yang bertumbuh. Latih dirimu beribadah, biasakan dirimu beribadah. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Tingkatkan kualitas, tingkatkan kuantitas ibadah, jaga motivasi ibadah agar hidup semakin dekat dengan Tuhan, terutama karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya. Kita harus ingat itu. Entah kapan dia datang, kita nggak tahu. Bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa beberapa saat setelah atau waktu kita ibadah ini. Yang penting bagi kita adalah mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan. Kalau nanti saya ketemu Tuhan, bagaimana keadaan saya? Itu yang penting. Nah, melalui ibadah kita membentuk diri kita membentuk hidup kita supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga saudaraku, bersaksi. Permintaan Musa. Jadi bukan Tuhan Yesus saja yang ingin kita bersaksi, bukan Roh Kudus saja yang ingin kita bersaksi, tapi Musa kepada orang Israel berpesan dalam Ulangan 6 ayat 20, apabila kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab, anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Amin. Saudaraku, pertama sekali dia bicarakan di rumah. Musa bilang, kalau anakmu tanya, kenapa kita bisa di sini sekarang? Ceritakan. Nah, ini bersaksi, saudaraku. Bersaksi. Katakan bahwa dulu kita ini budak di Mesir. Lalu Allah dengan tanda-tanda yang ajaib dan mengalahkan, memusnahkan orang-orang Mesir dan membuat kita bisa sampai di sini sekarang ini. Bercerita. Bersaksi itu cerita, saudaraku. Bersaksi itu cerita. Cerita apa? Cerita hidup kita. Ya. Memang cerita tentang Tuhan Yesus itu penting, tapi kita harus bungkus dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya, orang alergilah kalau tiba-tiba kita, kamu tahu nggak Tuhan Yesus tolong saya? Teman kita langsung, apa sih itu? Sok suci amat sih itu. Cerita tentang hidup. Cerita tentang hidup. Bagaimana progres hidup kita dari A sampai B sampai C. Dan semua itu karena Tuhan. Nah, saudaraku, dari Mesir di padang gurun yang menderita, tapi kemudian sampai ke Kanaan. Ceritakanlah. Ceritakanlah
Bersaksilah di keluarga. Mazmur 78 ayat 3 sampai 4. Tentang ini pemazmur mengatakan, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, diceritakan ya. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudaraku, menceritakan, jangan sembunyikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, ceritakan itu. Ya, ceritakan itu. Saudaraku, seringkali kita malu bercerita bagaimana Tuhan campur tangan dan membuat hidup kita seperti sekarang ini. Tetapi saudaraku, kita harus punya keberanian cerita. Cerita kepada keluarga, baru cerita kepada teman, cerita kepada orang lain. Ya mungkin kita nggak berdiri di sini untuk bersaksi, tapi jika ada saudara yang punya kerinduan bersaksi, cerita tentang hidup saudara, saudara sampaikan, saudara boleh bersaksi, saudara boleh cerita. Itu bagian dari permintaan Musa kepada Israel dan itu perintah Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Jangan malu bersaksi, ya, jangan malu bersaksi. Mazmur 96 ayat 3. Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah, ya. Ceritakanlah. Orang percaya harus punya keberanian untuk bersaksi. Bukan hanya di tengah keluarga saja, tetapi bersaksi di antara bangsa-bangsa. Saudaraku, perkembangan kekristenan sampai hari ini sebenarnya masih sebatas persentasenya sama dengan kelahiran, saudaraku. Ya, kelahiran. Maksudnya gini, belum banyak pertambahan jiwa-jiwa karena kesaksian. Jadi kekristenan itu masih sebatas peternakan, saudaraku. Halo? Mudeng gak sih saudaraku? Terbatas seperti peternakan. Artinya orang Kristen lahir dari orang Kristen. Ya. Contoh di sini yang bukan dari Kristen kan cuma satu. Cuma satu ya. Ada yang lain mungkin? Saudara-saudara lahir. Jadi saudara sebagai Kristen ternak, saudaraku. Dan saudara berternak lagi kan gitu. Nah. Kenapa? Karena kurang keberanian bersaksi. Karena kurang keberanian cerita untuk memenangkan jiwa. Iya saudaraku. Dan kita perlu Roh Kudus untuk membawa seisi rumah kita, untuk membawa orang-orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Bersaksi itu memperkenalkan Tuhan yang kita percayai. Apakah orang itu nanti percaya atau enggak terserah. Tapi tugas kita memperkenalkan Tuhan dan perbuatannya yang kita alami. Bersaksi itu menyatakan rasa syukur, rasa terima kasih karena pertolongannya di dalam hidup kita. Saudaraku, itu permintaan yang tidak berlebihan. Karena Musa sangat tahu bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan tentu ini juga permintaan yang bukan berlebihan dari firman Tuhan untuk kita. Karena Tuhan telah memelihara hidup kita, memberkati hidup kita, bahkan sampai perut kita kenyang, amin. Sampai kita dibuat mapan dan nyaman. Dan kita boleh cerita kepada siapa saja. Saya bisa ada sampai hari ini karena Tuhan. Karena Dia yang menolong dan memberkati saya. Dialah yang membuat saya sukses. Dialah yang membuat saya berhasil. Dialah yang membuat saya ada di posisi ini. Saudara-saudariku, mari kita renungkan permintaan Musa ini. Tidak banyak. Musa meminta 3 hal pagi ini. Beribadah dengan setia, takut akan Tuhan, dan bersaksi. Minta Roh Kudus untuk lakukan itu semua. Amin, Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian anugerah terindah.
Yes. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita sama-sama berdiri. Tuhan yang paling tahu hatiku, Tuhan yang paling tahu hatimu, tahu rindu kita, tahu harap kita, tahu mimpi-mimpi kita. Kalau ada permintaan Tuhan untuk kita taat, ada permintaan Tuhan untuk kita takut akan Tuhan, ada permintaan Tuhan untuk kita setia, marilah dengan sepenuh hati kita mau ikuti. Tuhan yang tahu hatiku dan hatimu, Dia akan tolong, Dia akan membantu kita untuk jadi orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Bawa harapmu dan mimpimu di kaki Tuhan pada hari ini. Bawa cita-cita dan harapanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia mau dengarkan engkau. Dia mau tuntun tanganmu untuk mencapainya. Kiralamayase, kiralamayase, kiralamayase. Katakan pada Tuhan pagi ini, nyatakan juga apa yang kau inginkan. Dia ada di sini untuk mendengar, Dia ada di sini untuk menjamamu. Jesus, kiralamayase. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan,
Katakan pada Tuhan, Kau tahu hatiku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, Hanya Kau, hanya Kau Tuhan hanya Kau Tuhan. yang kuandalkan Dalam menghadapi semua. Katakan Yesus, Kau anugerah terbesar, anugerah terindah, anugerah yang luar biasa untuk saya dan Kau saudara. sungguh berarti Di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Katakan Yesus, Kau anugerah terindah, Yesus, anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh Berarti di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu mentaatinya. Kami rindu melakukannya. Tuhan, tolong kami oleh Roh Kudus. Ada banyak kendala, ada banyak hambatan. Tapi kalau Roh Kudus membantu kami, kami akan bisa melakukannya ya Tuhan. Pagi ini Tuhan, Engkau yang tahu hati kami. Engkau tahu mimpi-mimpi kami dalam hidup ini. Engkau tahu cita-cita dan harapan kami. Kami bersyukur untuk beberapa yang sudah tercapai. Tapi masih panjang di depan, ada banyak harap dan rindu kami untuk hidup ini dan untuk menyenangkan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk terus berjuang menggapainya. Tolong kami Tuhan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Kami yakin kami tidak sendirian. Tuhan ada bersama kami. Memberi support, memberi kami kekuatan untuk mencapai apa yang kami rindukan dan cita-citakan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat, memberkati pelayan-pelayan, biar hari ini hari yang indah karena kami merasakan Tuhan ada bersama kami. Tuhan hadir dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati seperti Tuhan berkati kami di ruangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Korban, persembahan, persepuluhan, anak-anak-Mu Tuhan berkati jadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Dan buka pintu berkat pada anak-anak-Mu sehingga setiap anak-anak-Mu baik pribadi maupun keluarga dipenuhi dengan berkat ilahi seperti yang Tuhan berikan kepada orang Israel di Kanaan. Melimpah, melimpah, melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat. Sertai dan lindungi kami sepanjang minggu ini bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama yang sangat sayang pada kami semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua.